Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, jumpa lagi dengan BDR kita kali ini. Belajar IPA seru dan asik bersama dengan Bu Akri. Bisa. Nah anak-anak, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Tapi kali ini kita akan masuk ke dalam perhitungan, yaitu hukum kolom. Tapi sebelumnya coba kita perhatikan dulu ya. Mengingat kembali materi yang kemarin nih. Ibu Akri punya 4 buah benda, di mana nanti setiap benda ini akan memiliki bermuatan yang berbeda-beda dan menghasilkan adanya interaksi ya. Kalau dikatakan interaksi berarti nanti ada gaya tarik atau gaya tolak. Contohnya nih, interaksi pertama yang satu positif, satu negatif. Berarti ada interaksi apa ya? Ayo, di sini ada interaksi gaya tarik atau gaya tolak. Nah, dikarenakan muatannya berbeda, berarti gayanya adalah gaya tarik. Begitu juga dengan interaksi yang kedua. Ya, interaksi pertama dan kedua ini sebenarnya sama, yaitu sama-sama gaya tarik. Tapi kira-kira beda nggak ya? Ayo, bedanya di mana? Bedanya adalah di besar gayanya. Kira-kira interaksi 1 dan 2 mana yang lebih besar gayanya? Kalau bendanya berdekatan atau benda yang jauh ya? Nah, maka dari gambar ini bisa kita lihat untuk interaksi 1 tentunya akan memiliki gaya tarik yang lebih besar dong, karena dia memiliki jarak yang lebih dekat. Sementara interaksi yang kedua itu nanti gayanya akan lebih kecil dibandingkan yang pertama, karena dia memiliki perbedaan jarak yang lebih besar ya. Sekarang kita bandingkan nih antara interaksi 3 dan 4. Kenapa dibandingkannya 3 dan 4? Karena di sini kalian bisa lihat ya, bentuk bulatannya 3 dan 4 itu lebih besar daripada 1, 2. Oh, berarti 3 dan 4 ini muatannya lebih besar daripada 1 dan 2. Dimana nanti interaksi 3 akan lebih besar tentunya gaya tariknya ya, karena jarak antara bendanya lebih dekat dibandingkan dengan interaksi yang keempat ya, karena jarak bendanya berjauhan. Nah, jadi kalau ditanyakan di antara keempatnya manakah yang menghasilkan gaya yang paling besar? Berarti jawabannya yang mana? Ya gaya 3 dong, atau interaksi yang terjadi pada interaksi benda ketiga. Kenapa? Karena dia memiliki muatan yang lebih besar dan jarak yang lebih sedikit ya. Maka jawabannya di sini nanti yang menghasilkan gaya yang paling besar adalah interaksi yang ketiga, yaitu gaya tarik, karena memiliki muatan yang lebih besar dan jarak keduanya yang paling terdekat dibandingkan baik interaksi 1, 2 maupun interaksi yang keempat ya. Nanti ini kaitannya dengan hukum kolom nih. Artinya nanti ya di hukum kolom ini akan menceritakan besarnya muatan yang terjadi antara benda-benda ya. Misalkan di sini saya punya 2 buah benda nih, ada Ki 1, Ki 2. Dua-duanya sama-sama positif, berarti gayanya gaya apa ya? Ayo, karena dia muatannya sama, berarti gayanya adalah gaya tolak. Nah, besarnya gaya tolak itu nanti dipengaruhi oleh besarnya jarak yang nanti disimbolkan dengan huruf R ya, atau rate. Dan juga besarnya gaya tolak nanti disimbolkan dengan huruf F ya. Jadi ingat, gaya itu force ya, atau disimbolkan dengan huruf F. Nah, contoh yang kedua di sini kita lihat muatan pertama dan kedua ternyata dia berbeda, yang satu plus, yang satu min. Gayanya gaya apa ya kira-kira? Betul sekali, gayanya adalah gaya tarik ya. Nah, nanti gaya tariknya dipengaruhi oleh adanya jarak dan juga besarnya muatan. Nah, nanti kalian akan menghitung besar gayanya, baik gaya tarik atau gaya tolak, di mana menurut hukum kolom, gaya tarik atau tolak antara muatan nanti akan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua buah muatan. Maka kalau dituliskan rumusnya, yaitu menjadi F atau force ya, sama dengan K dikali dengan Q1 dikali dengan Q2 dibagi dengan R dikuadratkan. Ini adalah hukum kolom ya. Jadi menentukan besarnya gaya tarik atau gaya tolak antara benda-benda yang bermuatan, kalian menggunakan rumus hukum kolom ini. Apa saja sih arti dari besaran ini?
di mana nanti F di sini adalah sebagai force atau gaya kolomnya. Ingat ya, gaya itu satuannya adalah Newton ya. Q, baik Q1 dan Q2 itu adalah muatan bendanya. Ya, jadi yang membedakan Q1 itu adalah muatan benda pertama, Q2 adalah muatan benda yang kedua. Bisa juga muatannya besarnya sama atau berbeda. Dan satuannya adalah kolom ya, karena penemunya adalah kolom ya. Dan R di sini adalah sebagai jarak atau rate, satuannya adalah meter. Ya, jadi artinya nanti harus dirubah nih, disesuaikan. Sementara K adalah tetapan, angkanya itu selalu sama, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Ya, jadi tidak pernah berubah. Biasanya dalam soal itu yang berubah hanya nilai Q dan juga R-nya. Dan cukup kalian ingat ya, hukum kolom itu dengan rumus kakiku robek-robek. Sekali lagi, ingat-ingat baik-baik ya. Rumus dari hukum kolom bisa kalian hafalkan atau kalian ingat dengan cara kakiku robek-robek ya. Kita coba latihan soal nih. Contoh soal pertama, kita lihat ya, Ibu Akri punya ada 2 buah benda bermuatan nih, yaitu muatan pertama atau Q1-nya adalah 6 kolom ya. Maka ayo dibuatkan. Diketahui sebuah benda dengan nilai Q1 adalah 6 kolom dan ternyata terletak ya dengan Q2-nya di sini nilainya adalah 8 kolom ya. Q1 dan Q2 berbeda ternyata besarnya. Tuliskan dulu, diketahui Q2 adalah 8 kolom. Kemudian ternyata kedua benda itu terpisah sejauh 2 meter. Ingat tadi yang satuan meter apa ya? Yaitu R ya, rate. Berarti di sini buatkan R sama dengan 2 meter ya. Kalau kita lihat di sini semua satuannya sudah oke ya. Muatannya sudah kolom, jaraknya juga sudah meter, jadi nggak ada masalah, tidak ada yang perlu dirubah lagi. Kita bisa langsung saja menyelesaikan. Apa yang diminta ya? Tentukanlah besarnya gaya kolom yang A. Oh, berarti ditanyakan untuk yang A adalah nilai force-nya atau besarnya F begitu. Ya, jadi gaya kolom adalah yang ditanyakan F-nya. Sementara untuk yang B ya, yang B di sini adalah ditanyakan jenis gaya tarik atau gaya tolak. Oh, berarti nanti tinggal kalian cross check aja muatannya. Kalau muatannya senama atau sama ya berarti gaya tolak. Tapi kalau muatannya berbeda ya sudah jawabannya gaya tarik. Ya, nanti tinggal kalian perhatikan saja jenis gayanya apa ya, itu tidak sulit. Nah, kita coba langsung perhitungan yuk untuk mencari nilai A, yaitu besarnya gaya kolom atau force. Ayo rumusnya tadi apa, ingat nggak? F sama dengan kakiku robek-robek. Ingat ya, R-nya dikuadratkan. Dengan nilai K itu selalu sama ya, jadi K itu tidak pernah berubah. Kalaupun di soal tidak diketahui, yaitu selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat ya. Oke, yuk kita coba masukkan langsung. K di sini adalah 9, 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dikali Q1 nilainya adalah 6 kolom dikalikan lagi dengan Q2 yaitu nilainya adalah 8 kolom. Jangan lupa robek-robek berarti dibagi dengan R-nya. Robek-robek berarti R-nya dikuadratin ya. Berapa nilai R-nya di sini? 2. Ya, masukkan 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan ya. Nah, kalau sudah buat seperti ini ya, biasanya Bu Akri untuk lebih mudah nih dikumpulkan dulu angka-angkanya semua di depan ya. Jadi ada angka apa dan jangan lupa satuannya juga nih bisa langsung coret kalau dia sama. Ada kolom dengan kolom berarti kolom kuadrat bisa dicoret ya. Cerot, habis kolomnya. Meter juga sama nih bisa dikuadratkan berarti M kuadrat dengan M kuadrat bisa habis. Hore, sekarang tinggal kita masukkan saja angkanya yaitu 9, tuliskan di depan ya. Ada angka berapa lagi? Oh, ada angka 6.
dikalikan 6, baru dikalikan dengan 8 ya. Jangan lupa terakhir ada 10 pangkat 9 dibagi, iya lupa, ada newtonnya, jangan lupa nanti ya, satuannya adalah newton. Lalu di sini dibagi dengan 2 dikuadratkan, yaitu 4. Nah, bisa dicoret nih anak-anak nih, ayo mana yang bisa dicoret ya? Oh iya, newtonnya lupa dimasukkan ya. Sekarang kita coret dulu. Mana nih? 8 dengan 4 bisa dicoret ya. Tinggal dibagi saja. Trot. 8 dengan 4. Trot. 8 bagi 4. 4-nya habis. Tersisa adalah 2. Sudah, tinggal dikalikan saja nih. 9 dikali 6 berapa ya? Ayo dong dibantu dong Bu Akri. Ayo hitung. 9 dikali 6. 54. Lalu dikalikan lagi dengan 2. Berapa ya? Oh, dapatnya 108 nih. Ya sudah, masukkan 109 dikali 10 pangkat 9 Newton ya. Inilah nilai dari besarnya gaya kolom ya. Bisa dipahami anak-anak ya? Mudah-mudahan sudah bisa ya. Yuk kita coba latihan selanjutnya. Jangan lupa di sini yang B belum kita jawab ya. Kalau diminta jenis gayanya ya sudah, berarti gayanya adalah gaya tarik. Karena di sini besar muatannya, yang satu positif, yang satu negatif ya, maka gayanya adalah tarik menarik. Selesai deh untuk soal pertama. Sekarang boleh kita coba yuk untuk soal yang kedua. Di sini untuk soal kedua ada sedikit berbeda ya, tingkat kesulitannya bertambah. Kalau tadi belum ada yang perlu dirubah atau konversi, sekarang tada, kita punya besar muatan pertama, sudah ada tanda baru ya. Kalau kalian menemukan seperti ini disebutnya adalah mikrokolom, di mana besarnya 1 mikrokolom itu nanti akan setara dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Sekali lagi, kalau mikrokolom itu berarti 10 pangkat minus 6 kolom ya. Maka kita buatkan di sini, diketahui karena di sini muatan pertama adalah 4 mikrokolom, berarti kalian ubah dulu ya menjadi 4 dikali 10 pangkat minus 6 kolom gitu ya. Q2 juga sama, karena di sini masih dalam mikrokolom, ya dirubah dulu yuk. Yaitu Q2 adalah 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kalau sudah satuan kolom berarti sudah oke ya, sudah sesuai begitu. Apalagi di sini ada yang belum dirubah kah? Ternyata jarak bendanya ini yaitu masih sentimeter ya. Yuk kita buatkan di sini R sama dengan 3 cm ya. Jadi sentimeternya dirubah ke dalam meter, yaitu yang perlu diingat adalah 1 meter itu kan sama dengan 100 cm ya. Jadi kalau dari sentimeter pindahkan ke meter itu sama juga dengan dibagi 100. Atau sama juga dengan dikalikan 10 pangkat minus 2 ya. Ayo matematikanya nih sudah dipelajari ya, harusnya sih sudah bisa cara mengkonversi ya. Jadi kalau dari sentimeter ke meter tinggal tambahkan saja 10 pangkat minus 2 di belakang. Selanjutnya adalah nilai konstanta, yaitu selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat begitu ya. Apa sih yang ditanyakan di soal ini? Oh, yang ditanyakan adalah besar gaya tolak. Berarti cukup F sama dengan rumusnya apa ya? Ayo masih ingat ya rumusnya F apa tadi? Ya, yaitu F sama dengan kakiku robek-robek. Yuk dituliskan ya. F sama dengan kakiku robek-robek. Nah, seperti ini rumusnya ya. Sudah hafal dong, ini udah soal kedua nih. Yuk masukkan angkanya yuk. F sama dengan K yang pertama, kita punya konstanta, masukkan ya. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat dikalikan dengan nilai Q1
yaitu 4 dikali 10 pangkat minus 6. Jangan lupa satuan kolom. Q2 yaitu nilainya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Jebret, jangan lupa dibagi dengan robek-robek. R-nya di sini sudah dirubah ke meter ya. Berarti dibuatkan 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jangan lupa dikuadratkan karena rumusnya adalah robek-robek ya. Yuk dikuadratkan. Oke, nah kalau sudah seperti ini nih gak usah pusing ya. Santuy aja kita kerjainnya perlahan. Yang perlu diingat pertama satuan ya. Kalau satuannya ini tinggal dicoret aja tuh. Crot karena udah sama ya. Begitu juga dengan satuan jarak meter dikuadratkan. Berarti jadinya meter kuadrat bisa dicoret nih dengan meter kuadrat yang di atas ya. Jebret, hilang ya. Dan sekarang tersisa tinggal angka-angkanya dimasukkan yuk. Dikumpulkan dulu aja biar gampang ya. Jadi 9 lalu dikalikan dengan 4 dikalikan lagi dengan 2 ya. Baru nanti pangkatnya letakkan di belakang. Ingat dalam matematika kalau perkalian pangkat itu berarti kan nanti tinggal dijumlahkan semuanya ya. Berarti dikali dengan 10 pangkat 9 ditambah minus 6 berarti kan sama juga dengan min 6 gitu ya. Lalu langsung dikurang lagi dengan 6. Jadi sebenarnya ditambah tapi karena plus dikali min kan jadinya min. Ya, mudah-mudahan kalian basic matematikanya sudah bisa nih ya. Jadi tidak kesulitan dalam menghitung. 9 dikurang 6 berapa ya? Bisa dicoret langsung. 9 dikurang 6 yaitu 3 ya. Berarti lanjutkan lagi 3 nanti dikurang lagi dengan 6. Kalian punya uang 3 tapi hutangnya 6. Oh, berarti masih punya utang nih yaitu utang 3 atau min 3 ya. Sementara untuk R-nya di sini jangan lupa dikuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan adalah 9. Sementara kalau pangkat itu dikuadratkan berarti sama dengan dikali ya anak-anak ya. Berarti di sini min 2 dikali 2 berapa tuh? Min 4 ya. Berarti dimasukkan di sini dikali dengan 10 pangkat min 4 ya. Ayo jangan lupa satuannya tersisa tinggal Newton. Maka besarnya force atau gaya nanti kalau ada yang sama bisa coret nih. 9 tinggal dicoret ya, jebret, habis ya. Tinggal angkanya saja nanti 4 dan 2. Maka F sama dengan 8, itu diperoleh dari 4 kali 2. Lalu tinggal kita mainkan pangkatnya ya. 10 pangkat minus 3 itu dari atas. Nah sementara yang di bawah ini nih. Ya ingat kalau dalam matematika itu cara cepatnya gampang. Kalau dia dinaikkan tinggal ubah aja tandanya. Sekali lagi tinggal ubah tandanya. Kalau yang tadi semulanya minus tinggal kalian ubah jadi plus. Atau kalau yang tadinya plus ketika naik ke atas jadinya minus ya. Nih kamu lihat nih di sini minus nih. Berarti naik ke atas jadinya apa? Jadinya ya plus 4 ya. Maka kita peroleh F sama dengan 8 dikali 10 pangkat. Utangnya 3, bayar utang 4. Habis nggak utangmu? Habis ya utangnya ya. Nah bisa dicoret nih utangnya, jebret. Berarti uangmu tersisa berapa? Tersisa 1 ya, berarti kita punya 8 dikali 10 pangkat 1 Newton ya, atau mau dibuatkan langsung 80 Newton itu juga sama. Oke, sudah bisa mengerjakan soal yang kedua ya. Mudah-mudahan sudah paham nih. Dan Bu Akri masih punya satu contoh soal lagi ya, untuk bahan kalian dipelajari kembali. Ini soalnya sedikit berbeda dengan soal yang kedua ya. Kalau di soal kedua tadi kan muatannya diketahui ya, dua-duanya jaraknya diketahui. Nah kalau ini yang diketahui baru satu muatannya ya dan juga jarak. Tapi justru ya ada lagi yang diketahui yang lainnya adalah gayanya. Kalau tadi kan justru diminta berapa nilai gaya. Kalau ini gayanya diketahui. Ya, justru malah diminta adalah bukan gayanya kayak di soal nomor 2. Tapi yang diminta adalah justru berapa besar salah satu muatan yang lain, yaitu besarnya nilai Q2. Tuh ya. Maka di sini bisa kalian tuliskan diketahui
Yang pertama di sini adalah besarnya force atau gaya, yaitu 1 Newton. Udah jelas ya, gayanya sudah diinfokan di sini, yaitu gaya tarik. Kemudian di sini 30 cm apa ya? Ayo apa yo? Iya betul, dia adalah R ya. Yaitu jarak. Ingat, karena dia di sini masih dalam sentimeter, harus dikonversi dulu dong. Yaitu kalau ke dalam meter tinggal kamu buat di belakang 10 pangkat minus 2 meter. Ya, berarti tinggal masukkan saja. R-nya di sini menjadi, yaitu karena dia senti kita ubah sama dengan 30 dikali 10 pangkat minus 2 dan satuannya jadi meter deh. Nah ini nolnya bisa dicoret nih ya, karena dia 30 itu kan sebenarnya sama dengan 3 dikali 10 pangkat 1. Ya 10 pangkat 1 dikali lagi dengan 10 pangkat minus 2 itu kan ditambah 10 ditambah min 2, artinya 1 dikurang 2 gitu ya. 1 dikurang 2 berapa ya? Berarti min 1. Kamu masih punya utang 1 nih ya, tinggal dimasukkan. Berarti R sama dengan 3 dikali dengan 10 pangkat min 1 dan satuannya sudah dalam meter gitu ya. Ayo data apa lagi nih yang diketahui? Oh, Q1 sudah ada, tapi dia masih mikrokolom ya, hati-hati nih, berarti harus kita ubah dulu. Yuk tuliskan di sini, Q1 sama dengan 5 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Ya jangan lupa, mikrokolom itu sama dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, yuk tinggal masukkan rumusnya ya. Yaitu karena di sini diminta besar Q2, maka buatkan rumus induknya dulu ya, rumus awalnya. Yaitu di sini ditanyakan nilai Q1, maka masukkan langsung rumusnya. F sama dengan kakiku robek-robek ya, berarti nanti kita tinggal masukkan yang data diketahuinya, lalu tinggal dicari nilai Q2-nya berapa ya. Yuk jawab yuk. F sama dengan kakiku robek-robek deh. Nah, rumusnya sudah dimasukkan. Sekarang tinggal kita masukkan angkanya satu persatu. Yang pertama adalah F ya, karena sudah ada nilainya 1 Newton, tinggal dibuatkan saja 1 Newton. F sama dengan nilai K, ayo berapa tadi K ya? Selalu sama, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Dikalikan dengan besaran Q1, berapa yo? 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Dikali dengan Q2, sudah ada belum Q2-nya? Oh justru Q2-nya ditanyakan, ya sudah buat saja Q2. Ya, atau kalian mau buat bikin simbol X, terserah ya, nyamannya bagaimana. Dan jangan lupa robek-robek. Kita sudah punya R-nya di sini adalah 3 dikali 10 pangkat minus 1 meter. Jangan lupa ya, harus dikuadratkan. Nah, dikuadratkan seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Berarti di sini 1 Newtonnya tetap ya, dituliskan saja 1 Newton sama dengan angkanya dipindahkan ke depan ya. 9 dikalikan dengan 5 ya. Oh iya, Ibu akhirnya lupa nih, belum dicoret nih. Karena sudah ada kolom 1, 5 kolom, ya udah dicoret kolomnya. Berarti kita masih punya sisa 1 satuan kolom ya. 9 dikalikan 5, kemudian pangkatnya juga boleh langsung nih ya. 9 dikurang 6, jadi kita punya pangkat 3 ya. Nah, di sini kita punya pangkatnya adalah plus 3, atau kalau plus biasanya dituliskan 3 saja juga cukup ya. Berarti aduh salah nulisnya nih. Nah ini dia ya, sama dengan 3, 9 dikurang 6 berarti dikali 10 pangkat 3
Jangan lupa ya, kita masih punya satuannya di sini adalah kolom, berarti miliknya Q2 karena kita mau mencari nilai Q2. Dibagi dengan robek-robek, 3 dikuadratkan berarti 9 ya. Min 1 dikali 2 berapa tuh? Ayo, min 1 kali 2 berarti min 2 ya. Dikali dengan 10 pangkat min 2. Nah, di sini satuan meter kuadratnya nanti tinggal dicoret ya. Oke, 9 juga karena udah sama kita bisa coret, crot-crot, selesai ya. Tinggal kita mainkan saja pangkatnya di sini. Dan karena diminta adalah nilai Q2, ini bisa kali silang nih. Jadi kalian bebas deh pemahaman kalian bagaimana. Mau Q-nya letakkan di kanan boleh. Mau kalian kali silang ke kiri, nanti Q-nya di sebelah kiri juga boleh ya. Atau ini nih 1 Newton kalikan dulu dengan yang di bagian bawah juga boleh ya. Jadi prinsipnya adalah matematika biasa dikalikan silang bagaimana supaya kita bisa peroleh di sini nilai Q2-nya. Ya, dan nanti pindah ruas saja ya. Kalau di sini Bu Akri mau kalikan 1 Newton dengan yang di bawah ya, yaitu tinggal 10 pangkat min 2. Lalu di sebelah kanan kita punya 5 dikali 10 pangkat 3. Dan di sini masih ada nilai Q2. Satuannya juga masih ada Newton per kolom ya. Nanti Q2-nya kamu pindahkan ke kiri juga boleh. Nih Bu Akri mau pindahin ke kiri nih. Berarti Q2 ya, kita masih punya nanti satuannya adalah masih tersisa kolom ya, karena Newton nanti bisa dicoret nih kanan kiri habis. Lalu di kanan ada 1 Newton dikali dengan 10 pangkat minus 2 ya. Nah, 5-nya letakkan di bawah deh. 5 dikali 10 pangkat 3. Oke, tinggal dicoret nih, bisa selesai nih. 1 dibagi 5 berapa ya? Oh iya, cara satuannya belum nih ya. Di sini berarti yang tersisa nanti tinggal Newton dan juga kolom ya. Kolomnya kan tadi di bawah tuh, tadinya pindahkan ke atas. Nah, sekarang kita mainkan yuk. 1 dibagi 5 yaitu 0,2 ya. Tuliskan di sini 0,2. Lalu dikali dengan, ingat nih kalau dari bawah berarti naik ke atas, tinggal ubah tandanya. Yang tadinya plus berarti naik ke atas jadi minus ya. Maka saya punya min 2. Yang 3 naik ke atas jadinya min 3 deh. Utang 2, utang lagi 3. Berarti utangnya nambah tuh ya. Maka nilai Q2-nya adalah yaitu 0,2, atau saya buatkan langsung 0,2 itu adalah 2 dikali 10 pangkat min 1 ya. Lalu ditambahkan lagi dengan min 5 di sini ya. Jadi 0,2 itu adalah pangkat min 1, dirubahnya ya karena dia hilangkan tanda 0,-nya ya. Maka di sini min 5 min lagi 1 berarti tambah banyak nih utangnya ya. Maka dibuatkan Q2-nya adalah 2 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Sudah selesai deh. Ore ya. Ada 3 tipe soal yang sedikit berbeda dan berjenjang, dari yang paling mudah sudah mulai konversi dan terakhir yang agak sulit nih karena mencari salah satu muatan. Nah, sekarang saatnya kalian mencoba berlatih ya, yaitu untuk tugas 2 nomor 1, dimana nanti kalian tinggal coba hitung ya. Muatannya sudah diketahui, tapi ingat di sini dia masih satuan mikro kolom. Sementara untuk jaraknya sudah meter, jadi tidak perlu dikonversi ya. Cara perhitungannya sama, yaitu pakai rumus kakiku robek-robek ya. Jadi harapan Bu Akri mudah-mudahan dengan mempelajari video yang sudah Bu Akri share ini, kalian bisa mengerjakan 1 nomor dulu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan di buku tulis kalian. Tidak diupload dulu, insya Allah nanti diuploadnya setelah pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.